Nah, tetapi bukan hanya metode, bahkan tujuan terapi itu sebenarnya tauhid. Itu yang nanti membedakan, Kak, ya. Membedakan sufi healing sama terapi bekam. Yang membedakan sufi healing dengan akupunktur. Yang membedakan sufi healing dengan akupresur. Yang membedakan sufi healing dengan psikolog. Itu nanti bedanya di situ. Tujuannya. Nah, tujuannya. Kalau psikolog kesejahteraan psikologi, tujuannya. Bekam bersihkan darah. Akupunktur, akupresur memperbaiki aliran energi. Dokter memperbaiki saraf, darah, daging, tulang. Kalau di tasawuf tujuannya tauhid. Nah itu. Jadi tujuan sufi healing itu tujuannya bertauhid yang nanti bisa kita lihat level nafasnya. Jadi kalau kesembuhan yang mengajak menuju Allah, tidak sembuh yang mengajak menuju Allah. Makanya terapi sufi healing mengajak dirinya juga. Ketika mengobati orang tidak sembuh ya jadi eling Allah, jadi ingat Allah. Ketika mengobati pasiennya sembuh ya jadi ingat Allah. Pasiennya ya sama, ketika sembuh ya jadi eling Allah, ketika tidak sembuh ya jadi jadi ingat Allah. Itu namanya sufi healing, ya. Jadi kalau yang nggak begitu berarti, tetapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting di dalam terapi tasawuf adalah apapun keadaannya, apakah membawamu menuju Allah apa tidak, itu yang paling penting. Ya saya kira demikian Kak Ami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini nanti kita akan membahas kelanjutan dari kerangka konsep sufi healing. Minggu kemarin kita telah membahas di bagian tentang presuposisi ketiga, di mana kita itu memutalkan Allah dan makhluknya itu semuanya di dunia ini hanya suatu hal yang relatif. Oke, untuk hari ini kita akan membahas dan menyelami lebih lanjut kerangka konsep sufi healing. Apa kita lanjutkan dulu? Ya baik. Apa diumumkan dulu Pak, mulai dari Tasawuf Indonesia? Oh ya, ada info dari admin Tasawuf Indonesia. Untuk bulan November ini, khusus pemilihan buku panduan zikir nafas, nanti akan mendapatkan 2 e-book. Pertama itu ada e-book pemecahan masalah, yang kedua ada e-book hidup sehat herbal ala resep sufi, di mana sebenarnya herbal yang di sini bukan dimaksudkan herbal yang tanaman ataupun yang lainnya, tapi laku sufi sebagai bisa jadi sebagai suatu pengobatan untuk orang yang mungkin mengalami kurang nyaman gitu. Ya baik, saya lanjutkan ya. Silahkan yang sudah megang buku dibuka halaman 3 paragraf ke-3 dari bab ke-4 dari bawah ya. Kemarin kita sudah cerita ya, presuposisi ada 3 ya Kak ya. Landasan atau paradigma atau pola pikir ya, atau premis tentang sufi healing. Yang pertama ada hubungan antara pikiran, perasaan dan tubuh ya. Lalu yang kedua, tubuh kita bahkan psikologis kita itu punya dokter pribadi di dalam. Jadi tubuh kita itu punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri ya. Lalu yang ketiga, presuposisi yang paling penting, bahwa yang hak mutlak menyembuhkan itu Allah atau tauhid ya. Nah itu presuposisi bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak dijadikan sandaran ya. Itu 3 presuposisi yang harus selalu dipegang teguh oleh para praktisi pengobatan sufi ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tauhid harus menjadi metode sekaligus tujuan dari sufi healing. Jadi tauhid itu metodenya nanti harus tauhid ya. Nanti lalu dirinci tauhid itu syariat, hakikat, ma'rifat. Nanti kita rinci metodenya. Nah, tetapi bukan hanya metode, bahkan tujuan terapi itu sebenarnya tauhid. Itu yang nanti membedakan Kak ya. Membedakan sufi healing sama terapi bekam. Yang membedakan sufi healing dengan akupunktur. Yang membedakan sufi healing dengan akupresur, yang membedakan sufi healing dengan psikolog. Itu nanti bedanya di situ. Tujuannya. Nah, tujuannya. Kalau psikolog kesejahteraan psikologi tujuannya. Bekam bersihkan darah. Akupunktur, akupresur memperbaiki aliran energi. Dokter memperbaiki saraf, darah, daging, tulang.
Kalau di tasawuf tujuannya tauhid. Nah itu. Jadi tujuan Sufi healing itu tujuannya bertauhid yang nanti bisa kita lihat level nafasnya. Jadi kalau terapi Sufi tujuannya bukan sembuh. Nah ini tujuan hakikat tujuan atau tujuan intinya. Ya tentu kalau nanti ternyata orangnya sembuh secara fisik ya alhamdulillah gitu. Tapi harus dimaknani tujuannya bukan itu. Tujuan ujung dari tujuan, puncak dari tujuannya bukan sembuh sebagaimana tujuannya para dokter. Para dokter disebut sukses kalau sembuh, Mbak. Sukses dia. Psikolog sukses kalau sejahtera secara psikologi kliennya. Akupunktur sukses kalau lancarnya energi. Bekam sukses bersihnya darah. Kalau tasawuf sukses, pertanyaannya bukan sembuh apa enggak, semakin bertauhid apa tidak pasiennya. Jadi kalau pasiennya sembuh tapi tauhidnya kurang, contoh kan, terapi ke saya nih, karena problem kolesterol misalnya, lalu dengan zikir ternyata turun. Setelah zikir, pasiennya bilang, wah zikir ini ternyata menyembuhkan ya, luar biasa Pak Mustamir itu, terus lali Allah. Dia semakin lalu membangga-banggakan zikir. Jadi menuhankan zikirnya. Menuhankan zikirnya. Berarti terapi tasawuf gagal. Berarti terapi tasawufnya gagal. Nggak sesuai tujuan. Karena tujuannya bertauhid. Atau sebaliknya. Kami terapi ke saya karena misalnya problem tentang darah rendah misalnya. Nah, saya terapi dengan zikir sembuh. Nggak sembuh. Nah, ternyata nggak sembuh. Terus kami, wah ternyata zikir itu nggak ada manfaatnya ya. Terus kami kecewa, putus asa, terus wah Allah itu nggak adil. Nah berarti terapi tasawufnya gagal. Jadi keberhasilan dan kegagalan dalam terapi Sufi atau Sufi healing atau praktek tasawuf tidak dilihat dari hasilnya menurut dokter, tetapi dilihat hasilnya menurut peningkatan level nafas. Nah itu ini loh yang kadang-kadang ruh semacam ini tuh dilupakan oleh para praktisi tasawuf. Nah terlalu fokusnya ke Arab nyanyi dokter dia. Mau nyanyi dokter, mau nyanyi psikolog, mau menyaingi akupunkturis, mau menyaingi herbalis, mau menyaingi. Secara objeknya juga beda ya. Nanti objeknya beda, objek-objek di dalam terapinya beda. Nah itu ya. Jadi inti dari metode Sufi healing adalah tauhid. Metode Sufi healing tidak boleh bertentangan dengan konsep tauhid. Metode Sufi healing harus bersumber dari konsep tauhid. Nah, tujuan utama dari Sufi healing juga tauhid. Jadi dia metode sekaligus tujuan. Misalnya orang yang sedang sakit alergi, nih kasih contoh ya. Tujuan utama Sufi healing bukanlah sembuhnya atau hilangnya alergi. Kalau sembuhnya atau hilangnya alergi itu dokter. Terus praktisi akupunktur. Ya memang ada ya. Kita kan beberapa kali terapi problem alergi. Ya tentu ada yang sembuh dengan akupunktur, dengan akupressor, dengan bekam. Yang nggak sembuh ada juga. Ada juga. Nah itu ya. Jadi tapi tujuannya kalau Sufi healing bukan hilang atau sembuhnya alergi, bukan. Tujuan utamanya dari terapi itu adalah ini ya, ini yang punya buku silakan dikasih stabilo. Dikasih stabilo ini penting banget, perlu dieling-eling ditulis ya. Bagaimana ya? Jadi tujuan utama dari terapi tasawuf adalah bagaimana sembuh atau tidaknya alergi itu membawa tauhid kepada Allah. Nah, mari kalau sembuh lalu semakin bertauhid, tidak sembuh semakin bertauhid. Berarti Sufi healingnya berhasil. Jadi terapi Sufi healing tujuannya bukan sembuh. Nah ini yang disebut distingsi ya. Maksudnya distingsi itu perbedaan terapi tasawuf, praktek tasawuf dengan terapi-terapi lain itu apa. Sehingga kita itu jadi mengerti ciri khas. Kok kekhasan tasawuf itu di situ, dan ketika pasien datang ke kita dia juga mengerti. Oh ternyata kalau saya terapi cara Sufi healing itu tujuan akhirnya bukan sembuh ya. Tentu pengen sembuh boleh, tapi tujuan akhirnya bukan itu. Pengen sembuh ya semua orang kan gitu. Ya makanya terapi tasawuf itu tidak bertentangan dengan terapi kedokteran. Enggak bertentangan, memang tujuannya beda.
Terapi tasawuf tidak bertentangan dengan psikologi, ya tujuannya beda. Terapi tasawuf tidak bertentangan dengan akupunkturis, dengan herbalis, dengan akupresuris, dengan bekamer. Kita kan bekamer ya, saya kan bekamer, saya akupresuris, saya akupunkturis, saya herbalis. Menyempurnakan tujuannya. Iya, tapi yang paling penting adalah itu tadi menyempurnakan tujuan. Karena itu tadi Kak, sehebat apapun teknik, sehebat apapun teori, sehebat apapun metode, kalau tujuannya material, tetap kemungkinannya dua, bisa gagal, bisa berhasil. Ya sebagus apapun. Misalnya sakit alergi, bisa sembuh, bisa nggak sembuh, bisa juga. Nah itu ya, itu kesadaran semacam itu yang dibangun dalam proses terapi Sufi Healing ya. Nah, apakah jadi tadi ya tujuan utamanya bagaimana sembuh atau tidaknya alergi itu membawa tauhid kepada Allah. Apakah dia bersabar jika belum sembuh, ataukah dia bersyukur jika sudah sembuh? Jadi nek sembuh terus sombong. Wah, misalnya ini yang sering sombong terapisnya sih. Yang sering sombong kan terapisnya. Kadang-kadang kita ini tergoda dengan kesombongan semacam itu. Contoh ya, ada pasien nih sakit alergi, nih kasih contohnya. Wah, saya udah berobat ke dokter, minum obat ini, nggak sembuh. Terus dibekam di tempat lain nggak sembuh juga. Nah, ternyata di kita di akupresur sembuh. Wah, muncul kan itu, muncul sebagai praktisi muncul. Tanpa entah disadari atau nggak disadari. Hebat aku. Akunya langsung muncul kan. Wah, akunya. Lalu kita buat testimoni kan. Wah, pasiennya kita tanya atau disuruh buat testimoni. Tapi membuat testimoni itu bukan dalam rangka bersyukur kepada ada memang testimoni kan fa'amma binikmati rabbika fahadis itu ada dalilnya loh ya, tapi prakteknya belum tentu kan dalilnya. Dan terhadap nikmat-nikmat Allah fahadis, sebar-sebarkan, sebarluaskan itu kan, atau bicarakan tentang nikmat Allah. Tetapi kadang-kadang kita itu bercerita bertestimoni bukan dalam rangka bersyukur, tetapi dalam rangka menyombongkan dirinya. Tapi gayanya pakai mulutnya ya alhamdulillah ya, setelah terapi di tasawuf Indonesia alergi saya sembuh, itu seakan-akan Allah dibawa-bawa tapi hatinya orang lu niku. Makanya gini Kak, apakah tujuan terapi tasawuf tercapai atau tidak, yang tahu diri kita sendiri pada akhirnya. Loh, bukan orang lain yang tahu. Kalau bergaya tauhid banyak. Kan semua orang bergaya tauhid kan. Ya kita ini ya bergaya tauhid juga. Seakan-akan semua itu demi Allah. Nah, tetapi nyatanya dalam praktek itu belum tentu ya. Jadi tujuannya gitu ya kayak ini ingat-ingat betul. Jadi ketika teman-teman misalnya belajar zikir nafas ya, kan ada di sini ada zikir nafas, belajar pemecahan masalah cara sufi, belajar apalagi ya banyak lah ya zikir-zikir di tempat kita itu. Atau teknik-teknik di tempat kita. Nah, ketika belajar jangan sampai tujuan akhirnya kepleset. Bahwa nanti harapan, namanya harapan itu gini kan. Harapannya kepada Allah. Itu boleh tentu saja, ya Allah semoga sembuh. Ya itu kan ono dungane. Allahumma ya safi isfi marodi sifaan la yughadiru saqwan. Kan ada doanya. Tetapi itu jangan dijadikan tujuan akhir. Karena tujuan akhir itu tergantung Allah kan. Allah mau menunjukkan sifat jamalnya atau Allah mau menunjukkan sifat jalalnya. Jadi sifat Allah itu kan ada dua, jalaliyah, kemahaperkasaan Allah. Jadi misalnya ada orang berobat di dokter yang paling hebat gak sembuh, itu Allah mau nunjukin gini loh, aku lebih pinter timbang dokter. Itu namanya Allah menunjukkan sifat jalaliyahnya. Tapi Allah itu mau bisa juga menunjukkan sifat jamaliyah. Berobat neng orang sederhana, cuma obatnya itu kunir temulawak laos, ternyata yo mari. Itu Allah mau menunjukkan sifat jamaliyah. Nah, di dalam hidup kita nggak pernah tahu apakah hari ini saat ini Allah mau menunjukkan sifat jalalnya atau Allah mau memperlihatkan sifat jamalnya. Wallahu a'lam, kula nderek ya Allah. Loh itu namanya Sufi Healing betulan sih kalau kayak gitu. Jika betul-betul dihayati. Nah ini ya, jadi dan itu jangan juga sebagai terapis. Ini kan ngajinya untuk para terapis ini. Ini ngaji ini kan untuk para terapis ya Kak ya. Jangan juga para terapis itu terjebak. Ya, jangan juga para terapis itu menggunakan
tauhid itu sebagai cara untuk lari dari nek orang mari gayane ini semua kan itu cara para terapis untuk menghindar, untuk menutupi kekurangan. Ya nggak boleh juga. Kan godaannya begitu kan ya. Jadi kita ngomong tauhid itu bukan dalam rangka bertauhid. Ngomong tauhid untuk membenarkan dirinya. Loh itu salah juga. Makanya ya sekali lagi ya Kak ya, belajar tauhid itu bukan soal kata-kata. Nah, kata-kata itu sering bohong ya. Ya bolak-balik lah kita itu bersilat lidah untuk nutupi kesalahan-kesalahan kita dan seringnya menggunakan materi tauhid. Bersilat lidahnya itu pakai tauhid. Ya itu ya jangan juga. Jadi kalau sebagai terapis itu waspada betul ya. Kalau sembuh nggak usah sombong, ya nggak usah merasa. Wong kadang-kadang mari, kadang-kadang ora. Iya nggak? Misalnya, ini contoh lah. Misalnya orang alergi, ini tak kasih salah satu herbal alergi itu madu karet, ya. Madu karet ya. Jadi problem alergi itu sebenarnya kalau ini kita bahas keilmuan ya, belum bahas sufi healing, ini bahas ilmu akupresur, akupunktur bekam. Di dalam ilmu pengobatan tradisional, jadi alergi itu hubungannya dengan organ paru namanya. Organ paru ya, paru. Nah, kalau di kita organ paru itu bukan hanya paru yang di ruang dada, tapi termasuk meridian paru. Ya, makanya mijet paru bukan di sini. Ya ada mijet paru di titik paru 1 di sini. Bisa juga di paru 7 kan di sini. Itu juga bisa. Nah, makanya alergi itu kalau di medis ya kalau pas kumat minum obatnya, nggak ada obatnya sebenarnya. Jadi obatnya obat menghilangkan gejala alergi, tapi sifat alerginya masih ada. Nah sifat alergi itu bisa hilang, bisa ya. Ini kita bahas ilmu nih, belum bahas sufi healing nih. Bisa hilang dengan penguatan paru. Makanya fokusnya kalau ngobatin alergi fokusnya di paru kan. Ya jangan fokus di gatalnya. Gejalanya tadi. Nah, jangan fokus di gejalanya. Kalau di gejalanya obat dokter luwih jos. Oh, dokter itu minum 5 menit langsung beres. Iya kan? Tapi kan alerginya, sifat alerginya belum hilang. Yang hilang gejala alergi saat itu. Tapi sifat alerginya nggak hilang. Nah, yang punya potensi menyembuhkan itu penguatan paru itu. Nah, terus herbalnya madu karet atau tambahi serigunggu kan. Oh, akar serigunggu. Nah, daun serigunggu. Ya akar serigunggu bisa. Ya, jadi biasanya yang dijual itu daun serigunggu ya. Nah, serigunggu itu apa? Nah, itu. Ya itu kita nggak bisa jelasin. Nyari aja di Google kan ada ya, serigunggu. Biasanya kalau di kita ya, alergi itu pakai 1 kunir, temulawak, laos, akar alang-alang. Jadi 4 ya, kunir, laos, temulawak, akar alang-alang. Terus ditambah serigunggu. Atau minumnya dengan madu karet. Nah, itu ikhtiarnya. Logis. Ketika ditambahi herbal-herbal seperti itu, maka paru-paru membaik. Ini paru-paru jangan dibayangkan sakit TBC kayak orang TBC loh enggak ya. Yang problem C-nya. C atau ruhul jismaniyu kalau dalam bahasa tasawufnya ya, ruhul jismani dari paru. Nah, itu yang diperbaiki melalui apa? Melalui itu dengan herbal tadi atau dengan pemijatan di titik paru-paru 1 ya, sebagai titik depan dan titik distal meridian titik paru yaitu di paru-paru 7. Nah, itu kalau mau belajar. Nah, setelah itu pakai sufi healing. Apakah setelah kita menggunakan herbal semacam itu, akupresur semacam itu, lalu Allah mau memperlihatkan jalalnya atau jamalnya, kita nggak tahu. Dipasrahkan ya. Ya, kan nggak tahu, memang nggak tahu. Maka kalau terapi sufi ditanya mesti sembuh, nggak mesti. Mesti nggak sembuh, ya nggak mesti. Ya terus yang mesti apa? Ya nggak tahu. Nggak ada yang pasti, yang pasti hanya Allah. Dan kita baru tahu Allah itu menghendaki yang apa setelah terjadi. Baru tahu ya, oh ternyata sembuh. Lalu naik ke Allah, alhamdulillah. Ternyata nggak sembuh, naik juga ke Allah. Itu namanya sufi. Namanya terapi sufi. Makanya saya itu selalu merekomendasikan ya, kamu jadi terapis apapun jadilah sufi ya. Mau jadi bekamer yang sufistik, mau jadi psikolog yang sufistik, mau jadi dokter yang sufistik, mau jadi bidan yang sufistik, mau jadi perawat yang sufistik, apalagi jenis terapi kan banyak. Mau jadi hipnoterapis lah yang sufistik. Dan ciri sufistiknya tadi baik metodenya maupun tujuannya tauhid. Nah, selalu sampaikan
bukan sampaikan ke pasien tok loh, sampaikan ke diri juga bahwa sembuh atau tidak sembuh wallahu a'lam. Jadi untuk menjadi seorang terapis Sufi healing itu harus dari dirinya sendiri dulu yang mempraktikannya gitu, nanti mengajar. Iya harus begitu Kak, jangan ngandani wong tapi kita itu belum ikhtiar melakukan. Ya kita itu minimal gini loh, minimal kita itu rianto bahwa kita itu sudah bisa atau belum ya tergantung pertolongan Allah, tapi sudah latihan. Nah gitu loh. Ya sama saja kita dengan anak kita Kak. Misalnya kita ini belum ikhlas, lalu ngandani anak ikhlas kan baik. Tetapi kan anak juga nganu kok, nduk nek cara orang Jawa, ayah juga latihan. Ayah itu juga latihan ikhlas. Ayah ini juga riyadhah ikhlas. Kamu juga riyadhah ikhlas. Kan sama-sama latihan. Baik terapis maupun yang diterapi ya sama-sama riyadhah ikhlas gitu loh. Sama-sama riyadhah sabar, sama-sama riyadhah syukur gitu. Jadi yang disuruh sabar jangan hanya pasiennya loh Kak. Kita kadang-kadang. Jadi gini loh. Nek minta tolong kepada Allah itu kan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi nek njaluk tulung mbek Gusti Allah iku sabar kalau zikir. Ya salat itu kan li zikri, aqimis sholata li zikri. Artinya wasta'inu bisabri wassalah itu kan maknanya kan nek mau minta tolong kepada Allah sabar sama syukur, tapi itu bukan dalilnya pasien. Tok. Ya, jadi yang disuruh sabar bukan hanya pasiennya tok kan. Lah kita itu ya harus sabar dan didahului oleh kita gitu. Jadi jangan, kita tuh sering mengkritik pasien. Saya dengar-dengar gitu, dengar terapis-terapis. Wah dia nggak sembuh karena dia nggak sabar. Lah batin saya, lah kamu itu sabar apa enggak menerapi pasien gitu ya. Jadi wasta'inu bisabri wassalah. Nek jaluk tulung, kalau kita ingin minta tolong kepada Allah itu ya bisabri dengan sabar, wassalah dan dengan sholat. Sholat itu artinya zikir gitu. Maka kenapa kok demikian? Gitu loh Kak. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah tahu Allah itu menakdirkan kita apa. Apakah misalnya gini, apakah pasien itu sembuh melalui kita? Apakah Allah berkehendak menjadikan kita wasilah kesembuhan? Atau Allah berkehendak lain, kita tidak dikehendaki? Wallahu a'lam. Nggak pernah ngerti gitu. Makanya ya bersabar. Makanya terapis ya sabar, misalnya yang pasiennya nggak sembuh, ya nggak apa-apa juga. Makanya saya itu kan guyon dulu. Mungkin Kak Ami selalu ingat nggak, saya tuh kalau ada murid baru ingin jadi terapis selalu saya bilang, kamu kalau jadi terapis sembuh lalu sombong, kalau nggak sembuh kamu takut, amatiran berarti. Kamu itu terapis amatiran. Nah nggak sembuh, wah kemana-mana cerita. Wah kemarin saya nyembuhin orang gini, sembuh gini. Kemana-mana cerita. Kalau niatnya fa'amma binikmati rabbika fahadits bagus, tapi niatnya untuk sombong. Tapi pasiennya nggak sembuh, ketakut. Takut apa coba? Takut nggak punya pasien. Takut pasiennya nggak balik lagi. Nah itu kan, misalnya terapi akupresur, pijat refleksi. Ya, pasiennya nggak sembuh, takutnya itu bukan takut kepada Allah. Takutnya itu kalau nggak sembuh, jangan-jangan pasien nggak balik lagi ke saya. Lo itu loh Kak. Itu kan namanya kita mengajak orang untuk wasta'inu bisabri wassalah. Mengajak orang untuk mengingat Allah, kita sendiri enggak. Bagaimana kayak gitu? Nah itu kan ya maaf ya, itu kan jadi munafik. Ya, jadi munafik. Jadi menggunakan agama untuk menutupi kelemahan diri. Ya itu kan menggunakan misalnya gini nih contoh, ngobatin orang nggak sembuh. Lalu kita nyalain lalu kita menggunakan itu tauhid sebagai kedok. Wah, niatnya loh ya. Ya memang belum dikehendaki Allah sembuh lah. Itu namanya pakai kedok. Nah harusnya yang pakai itu tuh pasiennya. Nah kita menggunakan itu untuk menutupi kekurangan diri. Seharusnya sebagai seorang tentu benar, kata-katanya benar bahwa pasien nggak sembuh itu kehendak Allah. Tetapi niatmu mengatakan itu apa? Gitu. Iya kan? Jadi yang bisa tahu juga dari ya, yang tahu ya diri kita sendiri. Makanya jangan hanya sekedar berkata-kata, tapi hayati, dihayati, dirasakan. Nah gitu loh Kak. Ini penting sekali ya, ini makanya ini lama saya bahas ini karena ini sangat penting. Sufi healing meyakini ya, ini paragraf kedua dari bawah ya. Sufi healing meyakini bahwa ikhtiar menuju kesembuhan adalah perjalanan menuju tawakal kepada Allah. Manusia tidak mungkin bisa bertawakal kepada Allah jika dia tidak berikhtiar sebaik-baiknya sesuai kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Loh ini loh Kak. Ini mungkin ada yang bingung ya. Jadi gini. Orang itu ikhtiar dalam rangka tawakal.
Jadi tawakal itu adalah buah dari ikhtiar. Kok bisa begitu Ustadz? Nah gini kan, kalau saya misalnya ikhtiar sungguh-sungguh nih, dengan segala keilmuan saya, ada pasien datang sakit alergi, saya cek nadinya, oh ternyata parunya kurang bagus, nadi paru, lo ada lo kan nadi paru, ya, jadi nadi itu nadi ginjal, nadi liver, nadi jantung, ya, nadi selaput jantung, nadi paru, nadi limpa. Nah ada nadi parunya begini. Lalu nadi setelah dilihat lidahnya area paru, nah, ada itu lidah area parunya begini. Udah kita yakin ya. Sudah. Lalu kita ini berikhtiar sungguh-sungguh nih. Sudah ikhtiar mendiagnosis ya tenanan. Lalu ikhtiar nerapinya tenanan. Betul-betul sudah sungguh-sungguh. Ternyata nggak sembuh. Nah karena sudah berikhtiar saya jadi mengerti Kak. Oh ternyata ilmu saya nggak berdaya. Berarti kan jadi tawakal kan. Tapi kalau saya nggak berikhtiar sungguh-sungguh mau tawakal gimana? Kan kita tahu bahwa kita nggak berdaya, kita tahu bahwa kita tidak mampu kan setelah melakukan. Baru tahu kita nggak mampu kan. Lah bagaimana kamu tahu nggak mampu kalau kamu nggak pernah melakukan? Sehingga sebenarnya orang itu berikhtiar untuk menyadari ketidakmampuannya, gitu loh. Makanya Allah itu kadang-kadang menehi mari, kadang-kadang enggak. Yaitu untuk menyadari bahwa ilmu itu relatif kayak gitu. Makanya kemarin yang disebut tauhid apa? Merelatifkan dunia, memutlakan Allah. Nah itu loh. Makanya berikhtiar sungguh-sungguh itu bukan dalam rangka memastikan hasil, bukan. Berikhtiar sungguh-sungguh itu dalam rangka berikhtiar. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh berikhtiar, dia akan bertawakal secara total. Ini contohnya orang berobat ya. Jadi yang memang tauhid pengobatan itu sangat dekat dengan tauhid. Sampai Imam Syafi'i itu dawuh, ilmu paling penting itu dua. Satu ilmu agama, yang kedua ilmu pengobatan. Itu sebenarnya karena ilmu pengobatan itu sangat dekat dengan tauhid. Dan maksudnya sangat dekat bertauhid dan sangat dekat tidak bertauhid. Nah, sehingga misalnya ada orang ini sudah sungguh-sungguh berobat sudah sampai di Singapura, berobat sudah sampai ini. Kok ikhtiar wis tenanan, sudah sungguh-sungguh kok nggak ada hasilnya. Kan untuk bertawakal lebih mudah kan. Tapi nek urung ikhtiar arep tawakal angel, wong padune males. Iya kan? Padune males. Misalnya ini gayanya terapis ini. Dia belum sungguh-sungguh atau nggak sungguh-sungguh, emang raiso gitu. Dia nggak bisa diagnosis, nggak bisa ini, tidak berikhtiar, nggak mau belajar, dia nggak mau latihan gitu. Lalu dia nggak bisa. Kan dia mau tawakal susah. Gak? Kenapa? Karena dia akan, karena aku nggak tahu ya. Nah, jadi karena dia tidak berikhtiar, maka mau masuk ke dimensi tawakal nggak bisa, karena masih ada ruang keraguan. Masih ragu, ini jangan-jangan karena ilmuku yang nggak bisa gitu. Jangan-jangan karena malesku. Kayak kami kuliah lah. Kuliah terus dapat, atau bukan kami, misalnya kami kan sudah lulus nih, ada anak kuliah nih, lalu dia ujian nggak lulus karena nggak belajar. Dia kan masih mikir, aku nggak lulus karena nggak belajar loh. Kan masih gitu kan. Coba kalau dia ini sudah ikhtiar, sudah belajar sungguh-sungguh, ternyata nggak lulus, dia baru menyadari ternyata aku belajar juga nggak lulus. Berarti ini aku harus memasrahkan diriku, kelulusanku kepada Allah. Jadi gitu loh Kak. Jadi berikhtiar itu dalam rangka bertawakal, bukan dalam rangka untuk memastikan hasil, karena hasil nggak pernah pasti. Nah itu ya. Terapi Sufi Healing. Nah ini ya, makanya ini ngaji untuk para pengobat ya. Tapi yang nggak jadi pengobat berikut ngaji ya boleh. Ya. Terapi Sufi Healing atau praktisi tasawuf tidak boleh merasa gelisah saat kliennya tidak sembuh. Dan tidak boleh sombong saat kliennya sembuh. Kalau pasiennya nggak sembuh gelisah, pasiennya sembuh sombong, berarti ego. Berarti belum terapi tasawuf ya. Berarti belum lulus. Tapi yang lulus itu yang lulusin bukan kita, yang lulusin Allah yang tahu ya. Terapi Sufi Healing harus menyadari bahwa sembuh atau sakitnya seseorang adalah caranya Allah untuk memanggilnya menuju Allah yang Maha Bijaksana. Jadi kesembuhan yang mengajak menuju Allah, tidak sembuh yang mengajak menuju Allah. Makanya terapi Sufi Healing mengajak dirinya juga.
Ketika mengobati orang tidak sembuh ya jadi eling Allah, jadi ingat Allah. Ketika mengobati pasiennya sembuh ya jadi ingat Allah. Pasiennya ya sama, ketika sembuh ya jadi eling Allah, ketika tidak sembuh ya jadi eling, jadi ingat Allah. Itu namanya sufi healing ya. Jadi kalau yang nggak begitu berarti belum sufi healing. Ya namanya proses. Kita akan ngaji terus ya, kita akan mengkaji sehingga mendidik ya. Yang paling penting sebenarnya mendidik diri kita ini sendiri ya. Sufi healing sebenarnya itu apa ya? Bisa dikatakan semua orang tuh terapis, tapi setidaknya bagi dirinya sendiri lah. Iya betul. Jadi semua orang sebenarnya terapis ya, termasuk. Iya ya, jadi betul kan, semua orang sebenarnya terapis. Minimal terapis untuk dirinya sendiri kan. Seorang ibu ya sebenarnya terapis, seorang ayah ya terapis, seorang anak terapis ya. Jadi inilah hakikat dari sufi healing. Jadi makanya ini sangat penting kita sampaikan di awal-awal kita ngaji. Sebelum nanti kita ngaji tentang metode, kita ngaji tentang secara jasad, paru-paru, limpa, jantung, usus kecil, kandung kemih itu apa, nanti kita juga akan singgung. Tetapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting di dalam terapi tasawuf adalah apapun keadaannya, apakah membawamu menuju Allah apa tidak. Itu yang paling penting. Ya saya kira demikian Kak Ami. Terima kasih. Terima kasih Abah untuk sesi kali ini. Kita telah membahas tentang kerangka konsep sufi healing dan selesai membahas tentang presuposisinya. Untuk teman-teman yang ingin membeli bukunya bisa cek di admin Tasawuf Indonesia, ada di e-commerce-nya secara fisik. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton hingga akhir. Kita akan berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.